Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Kembali lagi bersama saya, Agung Prayogi, selaku instruktur kalian dalam pembelajaran pemrograman web kali ini. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang HTML format text. Walaupun kemarin sudah, kali ini yang akan saya bahas adalah tentang heading. Apa sih heading itu? Penasaran kan? Yuk kita langsung masuk saja ke videonya. Kemarin kita sudah sempat belajar tentang format teks HTML. Di situ sebenarnya banyak banget hal-hal yang perlu kalian ketahui, termasuk diantaranya adalah tentang yang namanya heading. Apa sih yang namanya heading itu? Mungkin kalian sempat berpikiran kalau heading itu adalah tag yang menunjukkan tentang head dan slash head. No, bukan. Heading itu bukan tag head, karena tag head itu adalah header. Header itu adalah bagian dari satu struktur HTML, sedangkan heading di sini adalah bagian dari suatu paragraf yang menunjukkan sebuah tajuk utama atau judul dari kelompok paragraf tertentu. Nah, di sini kita akan coba langsung praktekkan. Oke, saya sudah buka notepadnya. Kita bikin struktur dasar HTML dulu. Ada head. Di sini adalah header. Kita buat judul adalah latihan 3. Kemudian kita buat body. Nah, di sini saya coba buat ada H1. Saya copy aja biar cepat. Kita ganti H2, H3, H4, H5, dan H6. Isinya kita tulis heading 1. Kita copy lagi biar cepat. Heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Ini saya kurang 6. Nah, ini seperti ini. Kita save dulu. Jangan lupa untuk disimpan. Cara nyimpennya kalian sudah bisa ya. Saya taruh di folder yang pernah saya buat, latihan HTML. Formatnya jangan lupa kita kasih .html di belakang. Kita buat latihan 3. Buat all files. Nah, ini sudah ada latihan 1 dan latihan 2. Kita simpan. Oke, kemudian kita langsung buka saja di browsernya. Oh, maaf, saya lupa di sini. Titelnya saya belum kasih. Nah, gini.
Ini adalah tampilan dari fungsi heading di pemrograman HTML. Jadi akan tampil heading 1 lebih besar, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Seperti itu ya. Tadi kita sudah lihat di browser kita, untuk heading akan mempunyai tampilan seperti ini. H1 itu akan mempunyai tampilan lebih besar daripada H2, dan kemudian akan memiliki tampilan lebih besar dari H3, akan memiliki tampilan lebih besar lagi dari H4, H5, dan sampai H6. Kenapa? Karena semakin besar angka setelah H, maka semakin kecil tampilannya. Ada gambaran? Nah, fungsinya adalah seperti ini. Di sini contoh kita buat adalah judul bab misalnya. Kemudian kita masukkan di sini paragraf, isi judul. Kemudian H2 itu kita ganti jadi subjudul. Bab. Copy paste aja di sini. Isi subjudul bab. Lagi di sini. Berarti di sini nanti akan munculnya adalah subjudul. Subjudul. Atau gini aja. Kalau misal di sini 1 titik. Nah, kemudian di sini H2-nya misal 1.1. Nah, di H3-nya adalah 1.1.a misalkan, seperti itu. Nah, di sini kita kasih isi subjudul seperti ini. Nah, di heading 4 berarti akan menjadi 1.1.a.1 misalkan. H4 adalah subjudul. Nah, di sini berarti diganti isi subjudul seperti itu. Mungkin sama konsepnya seperti H5 dan H6 ya. Kita coba save dulu. Kemudian kita cek di browsernya. Tampilannya akan seperti apa sih? Nah, tampilannya adalah seperti ini. Judul bab, kemudian isi judul. Nah, kemudian 1.1.1 subjudul bab, subjudul, subjudul. Seperti itu. Ada gambaran ya? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Di sini kita otomatis tahu bahwa heading sebenarnya berfungsi untuk memberikan hierarki. Hierarki itu adalah urutan pada suatu paragraf untuk membantu menentukan konten yang akan kita tampilkan di dalam halaman web punya kita sendiri nanti. Masih bingung ya? Nah, oke, kita kasih contoh ya. Di sini saya sudah buka detik.com yang akan membuat kalian paham bahwa kebutuhan heading di sini sangat penting. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini ada judul yang paling utama atau headline. Biasanya headline ini kalau misal paling utama harusnya dia akan menggunakan H1 atau heading 1, atau bisa jadi ini H2 atau H3.
dan nanti akan berurutan turun ke bawah menjadi yang paling kecil, paling kecil, paling kecil, seperti itu. Contoh misal ini, apabila ini H1, ini H1, maka kurang lebih ini adalah H2 atau H3. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi, ini contohnya, ini adalah kemungkinan menggunakan H3 atau H4, seperti itu. Untuk tahu, kita bisa mencoba klik kanan atau menggunakan fitur inspect element pada browser kalian. Jika kalian menggunakan Google Chrome, kita tinggal klik kanan, kemudian kita klik inspeksi. Di sini akan muncul tampilan dari bahasa pemrograman HTML halaman web.com. Kita akan cari untuk judul ini itu sebenarnya menggunakan H berapa, apakah H1 apakah H2. Kita klik pilihan ini, select an element in the page, inspect it, klik, kemudian kita pilih, klik, kita pilih contohnya ini. Nah, di sini kita tahu bahwa tulisan atau headline ini menggunakan H2. Nah, ini H2 nih. Nah, ketika kita sorot di sini headline ini, ketika kita sorot maka dia ketahuan bahwa dia menggunakan H2 atau heading kedua. Nah, kita coba lagi cari heading satunya mana sih? Kita bisa cari di sini H1. Nah, ini H1. Oh, H1-nya adalah ada di header ini, di sini. Ada di sini. Di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita cek coba yang ini menggunakan heading berapa. Klik. Ini ketahuan. Ini menggunakan H3 atau menggunakan heading 3. Kita coba turun lagi yang agak kecil, cari menggunakan fitur itu. Nah, klik sini, menggunakan sama H3 tapi fungsinya dia adalah masuk ke link lagi. Nah, di sini uniknya ketika kita klik dari link ini, link headline ini. Nah, tadi kan kita tahu tadi headline itu menggunakan H2 atau heading 2. Nah, ketika kita masuk ke sini, kita masuk ke halamannya, sudah diklik, kemudian kita pilih. Di sini dia akan berubah menjadi H1. Kenapa? Karena ini adalah kepala atau judul utama dari sebuah konten yang ada di dalamnya. Dari konten ini, konten di bawahnya dari detik.com ini, judulnya adalah pengamat putusan soal JR Rahmawati dan lain sebagainya ini. Seperti itu. Cukup paham ya? Nah, jadi sebenarnya heading itu cukup penting digunakan di dalam halaman web kalian karena untuk mengetahui atau memberikan informasi terkait hierarki isi di dalam konten web kalian. Oke? Mungkin segini dulu video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya jelaskan tadi. Kalau misal ada yang penting silahkan ditulis di buku kalian. Dan kalau misal ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung kepada saya. Video ini saya cukupkan. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.